Halo teman-teman seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, sorry banget nih, udah lama banget gak bikin video ya, karena kemarin selama 3 bulanan lah ya, hampir 2 bulan lebih, saya sekeluarga itu sakit, jadi saya gak bisa ngomong untuk bikin konten. Terpaksa ya vakum dulu untuk bikin kontennya, dan baru kali ini udah agak mendingan sih, jadi udah mulai bisa bikin konten untuk teman-teman semua. Nah, gimana kemarin habis 99 ya, harusnya ya lumayan lah ya, ada kenaikan sedikit lah ya pesta 99 kemarin dibandingkan kemarin-kemarinnya lagi yang mungkin teman-teman ada yang ngerasain turun, sepi dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas satu hal yang cukup menarik sebenarnya dibahas, dan mungkin nanti videonya agak panjang, nggak apa-apa lah ya, nanti santai aja. Ini saya diskusi sharing santai aja judulnya pada saat video ini, dan tema yang mau saya ambil adalah sukses di Shopee tanpa iklan. Jadi teman-teman, sering banget, banyak banget seller yang beranggapan bahwa Om, kalau jualan di Shopee itu harus iklan ya dan sebagainya, harus selalu pasang iklan, harus gini, kalau nggak pasang iklan nanti nggak laku. Nah, itu adalah salah satu mindset yang kurang tepat. Jadi saya garis bawahi, iklan itu seperti uang ya. Iklan itu penting tapi bukan segalanya gitu ya. Jadi penting, bagus kalau dipakai, tapi nggak segalanya. Dan kalau teman-teman mau sukses jualan di Shopee tanpa iklan, maka pada video kali ini silahkan disimak sampai akhir, karena saya adalah salah satu penganut sekte organik. Jadi sekte yang tidak terlalu mengandalkan iklan, tetapi juga pasti menggunakan iklan untuk membantu promosi saya. Tapi saya juga mengutamakan gimana sih performa organiknya. Jadi gimana sih tipsnya untuk jualan di Shopee tanpa iklan. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum saya bahas terlalu dalam, saya mau jelasin dulu kapan sih sebenarnya teman-teman itu harus ngiklan. Saya udah sering banget bikin video, di beberapa video saya udah saya jelaskan bahwa ada 3 syarat yang harus teman-teman penuhi dulu ketika teman-teman itu mau ngiklan. Yang pertama, teman-teman udah siap, sellernya siap. Maksudnya adalah teman-teman udah ngerti tuh iklan di Shopee itu seperti apa, cara settingnya seperti apa, kemudian nanti udah tahu dengan atribut-atribut di dalamnya itu apa aja, indikator-indikator yang harus dievaluasi apa aja. Nah, teman-teman harus ngerti dulu. Dan ini gampang banget, teman-teman bisa buka edukasi Shopee, di sana udah lengkap. Teman-teman juga bisa ikut seminar-seminar iklannya di Shopee, itu kan sering banget tiap minggu ada ya. Itu teman-teman harus rajin-rajin lah ikut di sana, atau lihat video beberapa seller-seller dari seller mentor itu yang sering mengupload video-video tutorial. Nah itu ya, jadi teman-teman juga harus belajar lah. Investasi yang mahal itu kan investasi leher ke atas. Jadi teman-teman pertama harus siap dulu, teman-teman ngerti. Yang kedua itu adalah produknya siap. Maksudnya produknya siap di sini adalah produk ini itu udah layak untuk diiklankan. Jadi kadang-kadang teman-teman banyak banget saya temuin seller masih baru tiba-tiba, oh, aku mau push iklan gini. Oke. Cara berpikirnya sederhana sebenarnya. Teman-teman pada saat di toko atau di jalan-jalan di mana, sebuah produk yang diiklankan itu adalah produk yang paling menarik. Supaya apa? Supaya orang yang melihat itu tertarik untuk membeli. Nah, sekarang kita lihat di marketplace di Shopee, gimana sih produk itu dikatakan menarik? Oke, berarti produk itu siap ketika memang konversinya itu sudah bagus. Oke ya. Konversinya bagus itu maksudnya adalah supaya ketika nanti produk ini udah di show up, kita push dengan iklan dan orang-orang masuk trafficnya, itu terjadi konversi penjualan gitu. Jadi kemungkinan atau probabilitas terjadi penjualannya itu tinggi. Terkait dia trafficnya tinggi atau rendah itu nggak masalah. Kalau trafficnya itu dasarnya udah tinggi, berarti ini emang untuk nge-push dia sebagai hero produk. Tapi kalau emang dia itu dulunya trafficnya rendah, berarti ini untuk memperbaiki performa produk ini. Oke ya. Kemudian yang kedua itu adalah produk ini itu sudah memiliki review sama ulasan. Kenapa? Karena ketika teman-teman belanja itu kan biasanya sama dengan customer yang lain, selalu mengecek review sama ulasan pembeli-pembeli sebelumnya. Jadi usahakan produk yang diiklankan itu sudah punya ulasan, supaya apa? Kembali lagi tadi, probabilitas atau kemungkinan terjadi konversinya lebih tinggi. Minimal 2 angka lah ya.
dua angka, maksudnya di atas 10 gitu, 10-11 review ulasan itu udah bagus banget. Itu udah meyakinkan orang bahwa produk ini itu emang oh ini terjual, ada review sama istilahnya testimoni lah dari customer sebelumnya, jadi dia lebih yakin lagi kalau mau beli. Itu yang kedua, produknya siap. Kemudian yang ketiga itu adalah dananya siap gitu. Dananya siap di sini kalau teman-teman emang anak sultan ya, jadi emang punya budget besar di awal, itu nggak masalah, emang niat mau dibakar. Tetapi kalau misalkan teman-teman itu bukan terlalu anak sultan, jadi omset dari penjualan teman-teman itu disisihkan sebagian. Misalkan kita ambil 8%, 7% tergantung dari profit margin teman-teman, berapa sih ini yang akan dijadikan sebagai budget promosi. Nah, kalau itu sudah udah ada dan cukup untuk ngiklan, nah silahkan teman-teman baru ngiklan, ada uangnya kan. Karena iklan itu kan salah satu fitur yang berbayar gitu. Jadi itu syaratnya, 3 hal itu harus terpenuhi dulu. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman tidak mau iklan, karena judulnya temanya adalah sukses di Shopee tanpa iklan. Nah, sebenarnya ini saya buat biar pemikirannya sedikit terstruktur. Jadi saya jelaskan pelan-pelan apa yang saya lakukan dan apa yang teman-teman perlu perhatikan dan apa aja yang perlu di-push, dan nanti juga fitur-fitur di Shopee apa aja yang bisa digunakan untuk mendorong hal itu. Ya, intinya performa organiknya gimana sih, penjualan secara organiknya biar bagus gimana sih, gitu kan ya. Oke, sekarang pelan-pelan kita jelasin untuk mendukung penjualan organik. Kembali lagi, itu ada 3 hal yang teman-teman harus dorong, teman-teman harus usahakan, ya kan? Karena teman-teman tidak mau mengeluarkan uang untuk iklan, otomatis 3 ini harus bekerja keras, karena ini lebih ya gratis, ataupun kalau ada pun pengeluaran, dia pengeluaran yang terukur. Karena kalau iklan itu kan dia volatil ya, artinya oh bisa jadi pengeluaranku 10%, 20% iklannya itu, ya kan, 30% boncos dan sebagainya, macam-macam, karena dia belum tentu performanya seperti apa. Nah, jadi ada juga yang flat. Nah, flat ini lebih gampang dihitung. Oke, 3 hal tadi itu apa aja? Yang pertama itu adalah personalisasi. Oke, gimana sih maksudnya personalisasi itu? Nah, sekarang teman-teman lupakan dulu dengan bahasanya ya. Teman-teman yang penting paham, bukan menghafal. Paham, bukan menghafal ya. Jadi teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ngeklik sebuah produk, atau pernah beli sebuah produk, atau pernah ngikutin live seseorang, tiba-tiba teman-teman besoknya itu akan dihantui produk tersebut. Oke? Nah, itulah yang dinamakan personalisasi. Jadi gini, teman-teman, di belakang layar Shopee itu sudah ada AI-nya, sudah ada sistem cerdasnya yang mempelajari habit atau perilaku setiap customer. Kemudian customer ini nanti itu akan dicocokkan kepada seller yang cocok. Oke? Nah, kita harus mengoptimalkan yang namanya personalisasi ini. Artinya semakin banyak orang yang tercantol, apa itu tercantol? Terkait lah ya, terikat atau cocok dengan toko kita, maka traffic kita juga kemungkinan besar itu akan lebih tinggi. Ya, jadi di halaman search-nya kita itu bisa muncul lebih banyak. Karena orang-orang itu sudah terpersonalisasi dengan kita, cocoklah dengan kita ya. Kalau dalam data mining itu kan ada istilahnya user based interest dan product based interest. Lupakan dengan istilahnya, intinya adalah setiap customer yang masuk itu akan di tracing, akan di track, akan dipelajari oleh Shopee. Dia itu umur berapa, jenis kelaminnya apa, dari kota mana, sukanya beli yang Shopee Mall atau yang Shopee biasa. Kalau Shopee-nya itu suka yang star seller atau enggak, harus ada gratis ongkirnya atau enggak. Nah, itu semuanya dipelajari dan akan dicari kecocokannya, termasuk rentang harga. Karena ada orang yang dia itu suka belanja di rentang-rentang harga sekian, kalau ini suka belanja yang di rentang-rentang harga sekian, dan sampai segitunya akan dipelajari. Percaya saya, itu pasti dipelajari. Karena di sana itu sudah ya bermain dengan kecerdasan, ya, kecerdasan buatan dengan sistem. Oke ya. Nah, teman-teman, nah terus gimana Mas? Itu kan urusannya di belakang layar. Loh, tidak gitu Ferguson. Kita bisa mengoptimalkannya. Oke ya. Mengoptimalkannya ada 2. Jadi kita masih di personalisasi tadi ya. Untuk mengoptimalkannya, memang itu semuanya itu dikelola oleh Shopee, baik untuk nge-tracking para customer dan juga mencocokkannya dengan kita. Tetapi kita bisa membantu Shopee, istilahnya itu mengakali ya kan ya, ilmu hitamnya ya. Nggak ilmu hitam, ilmu putih, ilmu bener ya. Supaya personalisasi customer itu lebih banyak terikat dengan kita.
Nah, gimana caranya? Dua hal yang teman-teman harus istilahnya dalemin, lakukan. Yang pertama itu adalah customer acquisition atau mengakuisisi customer baru, mendapatkan customer baru. Semakin banyak customer yang ngeklik produk kita, itu maka semakin bagus, karena kedepannya dia akan dihantui produk-produk kita, kan gitu. Caranya gimana? Nah, sekarang kita cari yang di luar sistemnya Shopee dulu. Saya sangat menyarankan kalau teman-teman emang membangun brand ya, tokonya pengen dikenal, silahkan bikin sosial medianya, bikin konten di luar di sosial media. Teman-teman silahkan viralkan produk teman-teman. Kemudian jangan lupa berikan backlink atau direct link atau link yang akan memasukkan dia ketika diklik akan digiring ke produk teman-teman di Shopee. Nah, kalau dia sampai ngeklik link itu dan dia masuk ke Shopee, kelar hidupnya. Maka setiap hari dia akan dihantui produk teman-teman. Nah, itu adalah cara mengakuisisi. Salah satunya adalah dengan sosial media. Yang kedua itu adalah dengan mulut ke mulut. Dengan teman-teman menawarkan ke teman-teman, ke grup-grup gibah teman-teman, ke grup-grup sekolah ya kan, reunian dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman mulai tawarkan dari mulut ke mulut, dan nanti teman-teman yang lain juga akan menawarkan ke temannya lagi, terus kayak gitu. Berikan link-link produk teman-teman, berikan promo-promo yang menarik supaya dia ngeklik produknya, dia masuk ya kan. Jadi kalau ada customer baru yang masuk, customer akuisisi, itu salah satu yang bagus. Dua hal itu ya, yang eksternal. Jadi sosial media sama word of mouth-nya, mulut ke mulut, itu tadi adalah faktor eksternalnya. Kemudian yang internal, yang fitur Shopee bisa kita maksimalkan untuk mengakuisisi customer baru. Yang pertama, teman-teman silahkan maksimalkan di bagian Shopee video. Nah, ini teman-teman bagus banget ini untuk mendapatkan customer baru. Sama teman-teman juga bisa menggunakan Shopee Live ini untuk mengakuisisi customer baru. Nah, fitur-fitur Shopee Video, Shopee Live itu nanti untuk penjelasan penjabarannya di video yang terpisah aja ya. Untuk detailnya seperti apa, tips triknya kayak gitu. Kemudian teman-teman, untuk mendapatkan customer baru juga, teman-teman juga harus rajin-rajin nih ikut campaign sama flash sale. Kenapa? Karena dengan campaign sama flash sale ini teman-teman bisa mendapatkan traffic tambahan. Dengan traffic tambahan ini teman-teman bisa mendapatkan customer baru yang nanti bisa dikelola lagi kita manajemen supaya dia jadi pelanggan kita. Oke, itu adalah tentang personalisasi dan fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan di Shopee untuk mengakuisisi customernya, untuk meningkatkan personalisasi dari toko teman-teman. Karena semakin banyak yang terikat, maka akan semakin bagus buat toko teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah tentang customer retentionnya. Jadi teman-teman jangan cuman berpikir untuk gimana sih dapetin traffic untuk customer yang baru. Teman-teman juga harus menggulung customer yang baru itu untuk menjadi pelanggan loyal teman-teman. Cara gampangnya aja, atau kalau nggak biar gampang aja, adalah gimana caranya biar customer yang beli tadi, yang datang tadi itu mau jadi follower teman-teman. Emang ada hubungannya dengan personalisasi follower? Nah, inilah pentingnya follower. Jadi ketika ada seorang customer dia follow toko teman-teman, maka sistem itu akan nge-tracing, akan memahami bahwa customer itu suka dengan toko teman-teman. Nah, ini pentingnya supaya orang-orang itu mau follow. Gimana caranya? Ya pastilah ya, klise. Teman-teman harus berikan pelayanan yang ekstra, produk teman-teman yang bagus, dan jangan mengecewakan customernya. Itu udah basic banget. Dan fitur di Shopee, teman-teman itu silahkan buat misalkan supaya dia tergoda. Misalkan voucher untuk follower. Nah, teman-teman bisa berikan voucher yang sensasional, bombastis, menarik, supaya customer-customer itu mau menjadi follower teman-teman. Supaya apa? Personalisasinya terikat. Jadi misalkan ada teman-teman habis mengakuisisi nih 100 customer baru, ya syukur-syukur bisa 80-nya itu jadi pelanggan tetap atau jadi follower. Dan itu akan digulung terus sampai teman-teman punya follower yang banyak, punya customer-customer yang terikat dengan toko teman-teman yang banyak. Jadi customer retentionnya harus tinggi.
Jadi supaya pelanggan-pelanggan tetap itu dia akan beli lagi. Tujuannya apa? Nanti di akhir teman-teman akan kerasa, oh ternyata kalau customer retention kita itu tinggi, budget marketingnya itu juga akan bisa di-press nantinya ke depan. Percaya saya deh. Oke, itu tadi soal personalisasi dan tips-tipsnya seperti apa. Panjang banget ya, nggak apa-apa lah ya, santai aja. Jadi teman-teman yang udah agak-agak bosan, ngantuk dan sebagainya, siapkan kopi dan cemilan ya kan, karena masih ada 2 lagi yang akan kita bahas. Tadi personalisasi. Nah kemudian berikutnya, kalau teman-teman mau menganut sekte aliran organik seperti saya, teman-teman yang harus perhatikan itu adalah CTR-nya, CTR, click through rate, atau dalam bahasa Indonesianya klik rasio. Jadi klik rasio ini adalah perbandingan orang yang melihat produk kita dengan yang mau klik produknya. Oke, mungkin produk kita tampil banyak ya, itu namanya impresi atau berapa customer yang di-reach oleh produk kita. Tetapi berapa orang yang ngeklik itu adalah rasio kliknya. Jadi perbandingan antara produk kita dilihat sama berapa orang yang ngeklik. Baiknya sih di atas 2%. Oke, jadi teman-teman silahkan dijaga CTR-nya itu di atas 2%. Terus gimana caranya? Oke, untuk meningkatkan CTR, ya klise aja sebenarnya. Yang pertama adalah judul teman-teman itu harus sesuai dengan apa yang dicari, ya, relevan lah dengan kata kunci yang dicari oleh customer. Maka buat judul yang kata kuncinya itu relevan, tidak usah melebay-lebaykan judul, nggak bagus malahan ya. Ikuti standar judul yang ada di Shopee, kemudian gunakan kata kunci yang memang relevan dengan produknya. Relevan itu maksudnya sesuai. Sepatu ya jual bilang sepatu, sepatu kerja bilang sepatu kerja, sepatu olahraga tulis sepatu olahraga, jangan sepatu olahraga ditulis sepatu kerja misalkan seperti itu. Jadi nanti dianya malah nggak ketemu ya. Sepatu pria tulis sepatu pria, jadi relevan dengan orangnya, maka itu klik rasionya akan semakin tinggi. Yang kedua tentunya adalah konten. Oke, inilah pentingnya konten. Teman-teman buat foto produk yang menarik, teman-teman buatlah tampilan produknya itu profesional, dan ngerti lah seorang customer itu ketika dia udah melihat produk teman-teman, ngerti itu barangnya apa. Jangan terlalu banyak lencana ya kan. Ingat, ini foto produk bukan foto jenderal yang banyak lencananya. Kadang-kadang kan itu kan malah lencananya terlalu banyak, nutupi dari produk aslinya. Best seller, best quality, best price, jaminan termurah, gratis ongkir, teman-teman buat sendiri gede, cashback ya kan, dan sebagainya. Semuanya dibundel-bundelin sampai produknya ketutupan ya. Kalau ada sedikit informasi nggak masalah, ada batch-batch tambahan untuk menjelaskan informasi dari produknya itu nggak masalah. Tapi kalau terlalu over ya nggak bagus juga ya. Jadi ingat, untuk konten yang menarik untuk meningkatkan CTR dari teman-teman, click through rate-nya. Nah kalau teman-teman ini click through rate-nya rendah, silahkan dievaluasi lagi bagian kontennya, supaya ketika nanti customer itu dilihatkan produk kita, dia ngeklik. Kenapa ini penting? Ingat teman-teman, menampilkan produk kita bagi Shopee itu adalah biaya. Kenapa biaya? Kalau sampai produk kita udah ditampilkan kemudian nggak diklik, itu kan rugi. Tahu gitu, daripada saya nampilin produknya Burhan, saya tampil produknya Paijo, karena produknya CTR-nya lebih tinggi. Jadi CTR yang tinggi itu lebih mempengaruhi algoritmanya Shopee untuk memilih produk kita itu untuk ditampilkan. Kenapa? Oh, emang CTR-nya tinggi, artinya kalau produk ini ditampilkan rata-rata orang ngeklik masuk. Oke, nah ini adalah poin yang kedua tentang CTR. Jadi teman-teman silahkan dijaga klik rasio teman-teman dengan menjaga konten dari teman-teman dan judulnya itu yang relevan. Kemudian berikutnya itu adalah teman-teman, yang ketiga itu adalah konversinya. Selalu jaga konversi teman-teman. Jadi konversi yang bagus berapa? Ya di atas 2% lah ya, secara umum gitu aja. Detailnya nanti aja di video yang terpisah kita bahas soal konversi, karena beda kategori kadang-kadang beda-beda, dan mungkin beda margin profit juga akan berbeda-beda. Tapi secara rata-rata general ya kita ambil 2% angkanya yang bagus untuk konversi, supaya kita jaga di angka itu. Nah sekarang kita ngobrolin soal gimana sih supaya kita menjaga konversinya. Kenapa konversi itu penting? Tadi ingat ya, Shopee itu menampilkan produk kita adalah biaya. Kalau produk kita diklik itu bagus, tapi kalau diklik doang dan dia tidak dibeli, ya rugi dong. Tahu gitu produk orang lain yang saya tampilkan, kan gitu.
supaya kita meyakinkan si Shopee algoritmanya itu supaya oh nih loh, kalau kamu tampilin produkku ini bakal terjadi penjualan, maka kita buktikan dengan konversi. Ingat, sistem tidak pakai perasaan, dia eksak. Dia melihat sesuatu itu berdasarkan value atau nilai-nilainya. Maka kita jangan pakai perasaan juga. Perasaan fotoku udah bagus, perasaan produkku udah bagus, perasaan udah murah, perasaan udah gini. Lihat angka konversinya berapa, lihat CTR-nya berapa. Perasaan hanya untuk pacar kita aja. Pacar, ya istri lah ya, istri kita ya kan. Padahal istri saya nonton ya. Ya ketahuan dia punya pacar ya. Oke, kembali lagi. Jadi perasaan bisa digunakan untuk pasangan kita, tapi kalau untuk sistem dia eksak, dia logical. Jadi kita pakainya angka-angka pasti aja. Oke, konversi kita jaga di atas 2%, CTR kita jaga di atas 2%. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih fitur-fitur di Shopee yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga konversi kita? Nah, pastinya adalah soal harga. Teman-teman harus berikan rentang harga yang menarik sesuai dengan customer teman-teman. Kalau customer teman-teman itu yang emang orang-orang middle gitu, kalau teman-teman kasih harga murah dia malah nggak mau beli loh. Masa sih iya baju kayak gini harganya cuma 5.000? Jangan-jangan. Nah, kayak gitu. Tetapi kalau target customer teman-teman itu emang yang kaum bawah ya kan, yang memang cari yang murah-murah, itu kalau dikasih harga tinggi ya dia nggak mau gitu. Makanya teman-teman pada saat merilis sebuah produk, ketahui dulu target marketnya siapa. Apakah ini untuk kalangan bawah, menengah, atau kalangan atas? Kalangan atas tidak mau beli yang murah-murah kan kayak gitu. Dia malah curiga jadinya. Kok iya sih kerudung harganya segini? Kok iya sih jangan-jangan nanti nggak dikirim? Jangan-jangan ngasal dan sebagainya. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau orang-orang yang biasa beli murah dikasih harga mahal, mahal banget sih kayak gitu. Ada nggak ya yang murah gratis gitu? Oke, jadi sesuaikan dengan target teman-teman. Kemudian berikutnya adalah gunakan fitur-fitur di Shopee. Seperti apa sih? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kayak promo toko. Jadi promo toko itu teman-teman, ini fitur yang wajib dipakai. Kenapa? Pertama, itu psikologis harga untuk memberikan harga coret. Menarik banget lah ya. Dia akan memberikan psikologis bahwa aku beli barang mahal dengan harga yang murah, menang banyak gitu kan ya. Ya meskipun ada beberapa orang yang udah ngerti lah ini permainan toko aja gitu, tapi seenggaknya ada beberapa customer yang bisa terikat di sana. Kemudian teman-teman bisa menggunakan paket diskon nih supaya lebih menarik, atau teman-teman bisa menggunakan combo hemat. Dan yang paling penting dan teman-teman wajib gunakan itu adalah gratis ongkir. Baik gratis ongkir yang biasa ataupun syukur-syukur teman-teman bisa ngikutin yang gratis ongkir ekstra ataupun yang ikut yang cashback ekstra. Ini akan mendukung konversi. Kenapa? Karena ongkir itu jadi salah satu hal yang sangat berpengaruh untuk menimbulkan keputusan seorang customer itu mau beli apa enggak. Barangnya udah oke, udah cocok, tapi kalau ongkirnya mahal nggak jadi beli loh. Jadi gitu, makanya kita support dengan gratis ongkir, kita ngikutin program gratis ongkir dan cashback lah. Syukur-syukur bisa tambahin dengan cashback supaya lebih menarik lagi. Teman-teman juga bisa tadi yang saya sebutkan paket diskon, combo hemat, dan teman-teman juga bisa menggunakan voucher toko supaya terjadi konversi. Dan fitur-fitur lainnya ya tentunya teman-teman bisa menambahin dengan chat yang bagus, dengan chat yang responsif, ya semua hal yang mendukung konversi itu sangat penting banget untuk teman-teman gunakan dan maksimalkan supaya konversi produk teman-teman tuh bagus. Percaya saya, kalau 3 hal tadi, personalisasi, klik rasio, dan konversinya itu bagus, maka organik teman-teman itu perlahan dia akan naik kayak gitu. Dan teman-teman, tidak ada sesuatu yang instan, semuanya butuh proses. Ya kan? Butuh proses, dijalanin aja teman-teman, ya ikuti prosesnya pelan-pelan, dia akan naik kayak gitu, dan nanti lama-kelamaan itu sudah akan jadi sebuah traffic yang besar secara organik. Oke, segitu dulu video dari saya supaya nggak kepanjangan. Itu tadi adalah tips gimana teman-teman bisa sukses jualan di Shopee tanpa iklan, dan teman-teman bisa bergabung dengan saya di Sekte Organik. Oke, gitu dulu video saya. Barangkali ada kata-kata saya yang salah, menyinggung, mohon maaf. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bolehlah tulis-tulis di komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Dan sekali lagi, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.